Dia atau Dia bab 83. Semua demi anak kita. Chef Robi menuruni anak tangga. Dia mencari istrinya di dapur. Berpikir jika istrinya sedang membuatkan sarapan untuknya. Tapi di sana, istrinya tidak terlihat. Lalu dia melihat ke bagian depan restoran. Dan istrinya juga tidak ada. Lalu dia melihat ke bagian perkarangan restoran. Terlihat Yayu duduk melamun di bawah pohon. Chef Robi segera menghampiri istrinya. Ayo, Chef Robi mengulurkan tangannya. Yayu menoleh. Lalu dia berjalan meninggalkan suaminya. Bukan menuju restoran, melainkan keluar dari pekarangan restoran. Yuk, ada apa? Tanya Robi bingung. Aku benci sama Mas, serunya marah. Benci? Robi menarik tangan istrinya. Dia membawa istrinya balik ke dalam restoran. Tapi Yayu terus memberontak. Ada apa Yuk? Kenapa kamu marah kepadaku? Mas jahat, serunya, lalu memukul dada Robi dengan kepalan tangannya. Kemudian dia kembali masuk ke dalam restoran, diikuti Robi dari belakang. Apa yang membuatmu marah kepadaku? Katakan Yuk. Mas jahat, aku benci, serunya. Dia belum memiliki perasaan kepada Robi. Berbeda dengan Robi yang memang memiliki perasaan. Hanya saja, Yayu kecewa dengan Robi. Di saat mereka sudah menikah, seharusnya foto seperti itu tidak ada lagi. Atau seharusnya sudah dibuang. Tapi itu bukanlah salah Robi, yang memang tidak menyimpan foto seperti itu. Itu semua rencana Vena untuk membatalkan rencana pernikahan Robi dan Yayu. Ketika sampai di lantai atas, Yayu hanya duduk. Dia tidak mengambilkan pakaian kerja untuk suaminya. Bahkan dia tidak mengganti pakaian tidurnya yang seperti anak-anak dengan dress yang dibelikan mertuanya. Yuk, ayo, Mami menungguku. Aku tidak ikut. Mas pergi saja sendiri, tolaknya. Kamu harus ikut. Kalau di sini, kamu sama siapa? Siapa yang akan mengurus makanmu? Aku sudah besar, Mas. Aku bisa masak, tolaknya. Baiklah, aku pastikan urusan di hotel segera selesai. Setelah itu, akan kembali ke sini. Chef Robi segera menggunakan setel jas berwarna navy dengan menggunakan dasi warna senada dengan setelan jasnya. Ketika dia keluar dari kamar, ketika itu Yayu menatapnya. Dia termangu melihat suaminya memakai pakaian formal, tampan dan menunjukkan bentuk tubuhnya yang proporsional, terlihat dari lengannya yang besar. Selama ini, pria itu terlihat santai, hanya menggunakan baju kebanggaannya, yaitu baju masak yang sering digunakannya, warna hitam dan putih, hanya itu. Dan untuk sehari-hari pria itu menggunakan kaos lengan pendek dengan warna yang sama, hitam dan putih. Tapi kali ini, Robi menggunakan jas berwarna berbeda, dan itu membuatnya mengagumi suaminya. Aku pergi, ujar Chef Robi sembari mengulurkan tangannya ke arah Yayu. Gadis belia itu menyambut uluran tangan suaminya, lalu mengecup punggung tangan suaminya, dan pria itu membalas dengan mengecup pucuk kepala Yayu. Jangan turun, aku akan memerintahkan asistenku untuk memasakkan makanan untukmu, ujarnya dan berlalu. Karena kondisi Siti jauh lebih baik, maka dokter sudah mengizinkannya pulang. Tapi sebelum pulang, mereka memeriksakan kandungan Siti ke poli kandungan. Mereka ingin melihat janin yang ada di dalam perut Siti. Pasangan suami istri itu duduk berhadapan dengan dokter. Tangan mereka saling bertautan. Siti terlihat gemetar, padahal dia telah menggunakan tes pack dan hasilnya positif. Begitupun dokter yang menanganinya juga mengatakan kalau dia hamil. Tapi tetap saja, jantungnya berpacu dengan cepat. Dia masih takut jika semua itu mimpi, semua kehamilan itu palsu. Sudah berapa lama menikah? Tanya dokter. Siti terlihat diam. Jika menikah dengan Pak Ijo, maka usia pernikahannya sudah 5 tahun. Tapi dengan Bobby masih hitungan bulan. 2 bulan dok, timpal Bobby yang tahu jika istrinya bingung. Jadi ini anak pertama? Tanya dokter lagi. Iya dok, sahut Bobby dan Siti masih saja diam. Jadi, belum pernah mengalami keguguran ya? Tebak dokter. Belum dok, sahut Siti. Karena Bobby tidak tahu, maka Siti yang menjawab. Ayo naik ke atas tempat tidur. Dokter mempersilahkan Siti untuk naik ke atas tempat tidur. Perawat mulai memberikan gel ke atas perut Siti, dan dokter mulai menggerakkan alatnya di atas perut Siti. Usia kandungan masih 4 minggu. Mendengar itu membuat Siti menangis. Dia dapat melihat gumpalan kecil di dalam perutnya. Bobby ikut terharu mendengar kabar itu. Walaupun dia tidak mengerti yang mana anaknya dari layar USG. Tapi rasanya kabar itu sudah membuatnya cukup bersyukur. Kondisi anak mereka sehat, itu yang utama. Setelah melakukan pemeriksaan, Siti kembali duduk di samping Bobby, dan dokter memberikan hasil foto USG yang tadi. Lalu dokter menyebutkan makanan yang harus dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi, serta memberikan vitamin untuk Siti. Selesai konsultasi, mereka segera keluar. Sambil berjalan, Bobby terus menatap foto yang diberikan dokter kepada mereka. Yang mana anak kita? Tanyanya bingung. Yang ini anak kita,
Siti menunjukkan gumpalan kecil yang ada di foto itu. Kapan kira-kira anak kita akan terbentuk? Tanya Bobby yang sangat penasaran dengan anaknya. Aku pun tidak tahu. Bulan depan kita kesini lagi. Kita tanyakan tentang itu. Sal Siti lalu menarik tangan suaminya agar segera sampai di lobi. Bobby menyerahkan resep yang diberikan dokter. Setelah itu dia duduk kembali di samping istrinya. Dia mengelus perut istrinya berulang kali. Dan ketika dia ingin mengecup perut Siti, buru-buru Siti melarangnya. Jangan di sini. Memangnya kenapa? Banyak orang malu. Kenapa malu? Itu anakku. Bobby menunjuk ke arah perut istrinya. Iya, anak kamu. Tapi perutku masih kecil. Nanti dipikir orang kamu mengelus cacingku. Seketika itu Bobby tertawa. Dia melingkarkan tangannya di bahu istrinya. Biasanya dia tidak pernah melakukan itu, tapi sekarang dia terlihat sangat overprotective. Ketika nama Siti dipanggil, Bobby segera maju. Dan ketika beranjak keluar dari lobi, dia melarang istrinya berjalan cepat. Jalan pelan-pelan. Tapi lama, butuh Siti. Anak kita masih sangat kecil. Aku tidak mau anak kita jatuh. Akhirnya Siti patuh. Dia berjalan seperti orang stroke sedang belajar jalan. Untuk sampai ke pintu lobi rumah sakit, mereka membutuhkan waktu 15 menit. Dan di depan pintu lobi, Siti harus menunggu suaminya ke tempat parkir. Menurutnya tidak masalah jika dia ikut ke tempat parkir, tapi lagi-lagi Bobby melarangnya. Dan ketika mobil berhenti, Bobby langsung memutari mobil dan memapa istrinya untuk masuk ke dalam mobil. Bobby, aku tidak apa-apa, gerutu Siti yang malu dilihat orang banyak. Diam, aku tidak mau terjadi apa-apa dengan anak kita. Aku tidak berlari, aku hanya jalan. Masuk. Dengan patuh, Siti masuk ke mobil. Suaminya benar-benar berubah. Bobby melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat lambat. Sampai-sampai mobil yang di belakang mereka memberikan klakson. Bobby menggerakkan tangannya agar mobil di belakang menyalip mereka. Bobby, mobil ini bergerak seperti sepeda, malah lebih kencang sepeda. Mengendarai mobil dengan cepat berbahaya untuk ibu hamil. Tapi ini terlalu lambat. Bisa-bisa kita sampai apartemen sore. Gerutu Siti. Kamu tidur saja. Jangan pikirkan apapun. Siti menepuk dahinya. Sikap suaminya sungguh terlalu. Kita mau mampir kemana? Beli susu ya? Tawar Bobby. Kamu saja yang beli. Tolak Siti yang enggan pergi lagi. Dia hanya ingin berbaring. Kenapa kamu tidak ikut? Tanya Bobby sembari menyetir. Pertama, mobil ini terlalu lambat untuk sampai ke apartemen bisa sore. Apalagi mampir ke supermarket. Besok pagi baru sampai. Baiklah, aku akan mengantarkanmu pulang. Setelah itu, aku akan membelikan susu untukmu dan anak kita. Mau susu rasa apa? Aku tidak suka susu, tolak Siti. Suka tidak suka harus minum. Ini semua untuk anak kita. Iya Bobby, anak kita. Siti menghela nafasnya lagi. Aku akan membelikan susu rasa coklat. Jangan banyak-banyak, beli saja 1 kotak. Aku banyak uang, kenapa harus 1 kotak? Bobby berpikir jika istrinya memikirkan keuangannya. Siti menepuk dahinya lagi. Laju mobil yang lambat membuatnya pusing, dan kata-kata suaminya membuatnya mual. Aku tahu kamu kaya, tapi beli saja 1 kotak dulu. Aku tidak tahu apa susu itu enak di lidahku atau tidak. Jelas Siti. Enak tidak enak, kamu harus minum. Semua demi anak kita. Setelah Siti memotong pembicaraan suaminya. Bersambung.